Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang Abian Base hari ini, Rabu tanggal 5 Maret 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dan kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, yang boleh kami terima di pagi hari, di hari yang baru ini. Oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami boleh melihat hari yang baru ini. Kami ucap syukur atas napas dan kehidupan yang boleh kami terima di hari yang baru ini. Kami ucap syukur karena Tuhan telah berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bertemu, berjumpa dalam program Sarapan Rohani dengan saudara-saudara kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami, setiap kami, Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, dan kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Yesaya 59 ayat yang kedua, yang bunyinya demikian. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang kedua terambil dari Roma 6 ayat 23 yang bunyinya demikian. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini, kasih karunia Allah dalam Kristus. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan kita bahwa dosa adalah penghalang atau pemisah antara kita dengan Allah. Dosa dan kefasikan di dalam hidup kita menjadi tembok di antara kita dengan Allah. Karena dosa, kita tidak lagi mengalami perkenanan Tuhan. Kita tidak lagi mengalami perlindungan, pertolongan, atau keselamatan dari Allah. Karena dosa, doa-doa kita tidak terjawab. Allah tampak jauh dan tidak mendengar doa kita. Sesungguhnya Tuhan tidak menjauh dan tidak mendengar doa kita. Sebaliknya, kitalah yang menjauh dari Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Dosa membawa dampak yang serius, yaitu kematian. Dalam Roma 6 ayat 23 mengingatkan kita, upah dosa ialah maut. Maut bukan sekedar kematian fisik, tetapi juga kematian rohani. Konsekuensi dosa tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kekal di masa yang akan datang. Di dalam Roma 6 ayat 23 ini juga mengingatkan kita akan kasih karunia Allah kepada kita. Kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus memberikan hidup yang kekal dan membebaskan kita dari konsekuensi dosa. Dosa telah membawa kita kepada kematian, tetapi kasih karunia Allah membawa kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dia yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dengan kematian dan kebangkitannya, Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Jalan satu-satunya untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah adalah melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Bertobat berarti kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, menyesali atas segala dosa-dosa kita, dan meninggalkan dosa-dosa kita dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita akan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan tidak mengingini kita binasa. Tuhan mengingini kita selamat, memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan tidak bisa kita peroleh dari perbuatan baik kita. Kita tidak bisa berbuat baik dengan sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi keselamatan merupakan pemberian dari Tuhan. Keselamatan merupakan karunia Allah di dalam Kristus. Jangan biarkan dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita jatuh dalam dosa, segera berbalik kepada Tuhan dengan rendah hati, mohon pengampunan, dan hiduplah dalam pertobatan dan hidup dalam ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kasih-Mu begitu sempurna. Engkau Tuhan yang telah menjadi manusia dan mati di kayu salib, menggantikan kematian kami. Darah-Mu yang telah tercurah menebus akan segala dosa kami dan memulihkan hubungan kami dengan Bapa di sorga. Engkau yang telah mengangkat kami dari jalan kebinasaan dan membawa kami ke jalan keselamatan. Kami minta penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh penolong yang Tuhan janjikan bagi kami. Roh Kudus yang menolong kami mengerjakan keselamatan kami dan menolong kami untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini juga akan memberi kami kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami di hari yang baru ini ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami pertaruhkan akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi kota perlindungan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, pengharapan kami. Kami percaya ya Tuhan, berjalan bersama-Mu hidup kami tidak akan kekurangan apapun. Berjalan bersama-Mu Tuhan, ada perlindungan yang sempurna bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menjalani hidup kami dengan selamat, tidak ada kecelakaan dalam hidup kami, tidak ada satupun kuasa sakit penyakit sampar akan bisa mendekat ke kemah kami. Kami ada dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.